Halo Aga Kareba Baji-Bajiji, saatnya Anda menyimak berita Makassar bersama saya Tabita Putri. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Sidang perdana kasus pembunuhan pegawai Dinas Perhubungan Kota Makassar digelar. Terdakwa mantan Kepala Satpol PP Makassar dituntut hukuman mati. Tuntut pengelola Pasar Butung yang masuk daftar pencarian orang segera ditangkap. Asosiasi Pedagang Pasar Butung berunjuk rasa. Antrian panjang kendaraan tampak di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar atau SPBU. Warga diminta jangan panik menyikapi rencana kenaikan harga Pertalite dan solar. Informasi pertama, sidang perdana kasus pembunuhan pegawai Dinas Perhubungan Kota Makassar digelar di Pengadilan Negeri Makassar. Mantan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Makassar yang hadir bersama 3 terdakwa lainnya dituntut hukuman mati. Dengan menggunakan kursi roda, terdakwa Iqbal Asnan menghadiri sidang perdana kasus pembunuhan pegawai Dinas Perhubungan Kota Makassar, Najamuddin Sewang di Pengadilan Negeri Makassar. Mantan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar ini hadir bersama 3 terdakwa lain, yaitu Asri, Sulaiman, dan Khairul Akmal. Agenda sidang perdana berisi pembacaan tuntutan. Keempat terdakwa dituntut maksimal hukuman mati atau minimal penjara seumur hidup. Iqbal Asnan yang diduga sebagai otak pembunuhan dijerat pasal pembunuhan berencana bersama ketiga terdakwa. Menurut Jaksa Penuntut Umum Asrini Maya, keempat terdakwa sengaja dan berencana menghilangkan nyawa Najamuddin Sewang. Usai pembacaan dakwaan, kuasa hukum Iqbal Asnan, Khairul Akmal, dan Asri mengajukan eksepsi. Hanya terdakwa Sulaiman yang meminta langsung ke pokok perkara. Melalui proses hukum ini, keluarga korban berharap mendapatkan keadilan. Hasil rekonstruksi kan teman-teman sudah pada lihat semuanya bahwa 340 yang disampaikan oleh penyidik sendiri itu sudah jelas dari hasil rekonstruksi. 340 pembunuhan berencana, karena dari 2019 tersangka Iqbal sudah menyusun perencanaan untuk membunuh, menghabisi dari korban Najamuddin Sewang. Pegawai Dinas Perhubungan Kota Makassar Najamuddin Sewang tewas ditembak. Jasadnya ditemukan tergeletak di Jalan Danau Tanjung Bunga pada 3 April 2022. Berdasarkan penyelidikan, polisi akhirnya menangkap Iqbal Asnan di rumahnya Kecamatan Tamalate pada 16 April 2022. Iqbal Asnan diduga sebagai dalang pembunuhan dengan motif cinta segitiga. Zainuddin melaporkan dari Kota Makassar. Polisi meringkus seorang pemuda yang mencuri ponsel dalam rumah kosong di Kota Makassar. Simak berita kriminal lainnya dalam Kilas Kriminal Sepekan. Buronan spesialis pencurian dalam rumah kosong diringkus tim Buser Polsek Ujung Pandang, Kota Makassar. Penangkapan bermula saat pelaku menawarkan ponsel curian melalui media sosial. Polisi yang menyamar sebagai pembeli segera menyergap pelaku di lokasi yang telah ditentukan kedua pihak. Polisi mengetahui ciri-ciri tersangka berdasarkan keterangan saksi yang melihat aksi pencurian di wilayah Manggala. Saat itu rumah kosong ditinggal kerja penghuninya. Ponsel raib digondol maling. Polisi memeriksa 11 jerigen berisi 3,3 ton atau 3.300 liter solar bersubsidi yang disita saat melintasi wilayah Parepare menggunakan truk. 2 orang yang terlibat pengangkutan solar bersubsidi telah ditahan di Polres Parepare. Solar bersubsidi rencananya dibawa ke Sorowako untuk kembali dijual tanpa izin resmi. Kedua pembawa solar mendapatkan solar bersubsidi dengan modus mengantri di stasiun pengisian bahan bakar sepanjang Kota Makassar menuju Parepare. Setelah tangki truk penuh dipindahkan ke jerigen. 8 orang diringkus polisi karena terjerat praktik prostitusi daring. Mereka diciduk dari salah satu hotel di Kota Makassar. Ke-8 orang ini terdiri dari 6 pria sebagai muncikari serta 2 perempuan menjadi pekerja seks komersial yang ditawarkan melalui media sosial. Dari penangkapan pelaku, polisi menyita 9 ponsel berisi percakapan transaksi prostitusi daring. Para muncikari menerima insentif Rp300.000 dalam sekali kencan. Penyidik Polres Parepare meringkus 1 muncikari, 2 pekerja seks komersial, serta 1 pelanggan dari kamar hotel.
Guna mencari pelanggan, para muncikari menggunakan media sosial, kemudian janji bertemu di tempat yang telah ditentukan untuk melakukan transaksi. Tarif sekali kencan pelanggan membayar Rp300.000. Dari penangkapan mereka, polisi menyita uang tunai Rp200.000 hasil transaksi prostitusi daring serta 2 ponsel yang digunakan muncikari menghubungi pelanggan. Upaya 4 polisi gadungan menipu tamu hotel di Kota Makassar berhasil dibongkar. 4 polisi yang berpura-pura bertugas di Polrestabes Makassar tidak berkutik saat aparat Polsek Makassar tiba di lokasi. Dari saku salah satu pelaku, polisi menemukan senjata tajam beserta 2 ponsel korban. Aksi kejahatan keempat pelaku terbongkar setelah polisi menerima laporan karyawan hotel yang curiga 4 pemuda mengaku polisi tiba-tiba masuk hotel berdalih memeriksa sejumlah kamar yang berpenghuni. Karyawan hotel semakin curiga karena para pelaku tidak bisa menunjukkan surat resmi melakukan razia. Mereka juga tidak membawa identitas resmi polisi. Selain menggeledah kamar hotel, 4 polisi gadungan ini juga mengambil ponsel sekaligus uang tunai milik tamu hotel. Tim Liputan melaporkan. Asosiasi Pedagang Pasar Butung unjuk rasa di kantor Pengadilan Negeri Makassar. Pengunjuk rasa menuntut pengelola Pasar Butung yang masuk daftar pencarian orang segera ditangkap. Sambil berorasi dengan membawa spanduk dan pamflet, Asosiasi Pedagang Pasar Butung Kota Makassar berunjuk rasa di kantor Pengadilan Negeri Makassar. Mereka menuntut Andri Yusuf sebagai pengelola Pasar Butung segera ditangkap setelah masuk daftar pencarian orang oleh penyidik Kejaksaan Negeri Makassar. Andri Yusuf dinilai tidak becus mengelola Pasar Butung pada tahun 2019 karena tidak pernah membayar sewa hingga menimbulkan kerugian Rp15 miliar. Oh, jasa sewa. Ya. Semenjak dia masuk Pak tahun 2011, itu dia tidak pernah bayar Pak sampai hari. Berapa miliar itu? 15 miliar. Sampai 15 miliar Pak. Nggak bayar. Iya. Ya. Kebetulan kemarin Pak Kepala PD Pasar itu datang menagih Pak, dipukulkan meja Pak. Dengan ini. Arogan orangnya Pak. Hampir 30 menit unjuk rasa berjalan, beberapa perwakilan pengunjuk rasa akhirnya diterima Humas Pengadilan Negeri Makassar. Kami Humas mewakili pimpinan Pengadilan Negeri Makassar justru berterima kasih sekali adanya informasi masukan dari bapak-bapak semuanya. Bisa dikatakan sebenarnya ini adalah maksud dan tujuan masyarakat pada umumnya Kota Makassar, Indonesia pada umumnya. Andri Yusuf selaku pengelola Pasar Butung Makassar menjadi tersangka dugaan dana sewa dan jasa produksi oleh penyidik Kejaksaan Negeri Makassar. Namun Andri Yusuf mengajukan pra-peradilan. Jadi Saudara Dr. Andri Yusuf SHMKN, kami beberapa waktu yang lalu sudah ditetapkan sebagai tersangka dengan surat penetapan tersangka. Lalu kemudian setelah penetapan tersangka, kami panggil secara patut untuk memenuhi pemanggilan supaya kami melakukan berita acara pemeriksaan sebagai tersangka. Karena selama ini kita sudah periksa beberapa kali, namun baru pemeriksaan sebagai saksi. Nah, untuk memenuhi kelengkapan berkas perkara, maka harus kita panggil dan diperiksa sebagai tersangka setelah ditetapkan sebagai tersangka. Nah, kami panggil 1 kali tidak datang. Begitu di hari pemanggilan itu tidak datang, dipanggil lagi untuk panggilan kedua. Pada saat sudah panggilan kedua ternyata tidak juga memenuhi panggilan kami, maka pada saat itu kami sudah menetapkan supaya kita lakukan upaya paksa. Nah, pada saat itu kemudian upaya paksa dilakukan bersamaan dengan itu pemanggilan yang ketiga. Itu sudah pemanggilan yang ketiga? Iya, jadi upaya paksa itu pemanggilan yang ketiga. Kita sudah dengan tim Intel mendatangi tempat tinggalnya, mencari dia keberadaannya di mana, ternyata tidak ditemukan. Sehingga setelah panggilan ketiga itu dengan upaya-upaya yang dilakukan juga tidak ada, tidak ditemukan, tidak memenuhi panggilan, maka dikeluarkanlah dia sebagai ditetapkan sebagai DPO. Para pedagang Pasar Butung Makassar usai diterima dan diberi penjelasan oleh Humas Pengadilan Negeri Makassar mengaku lega dan membubarkan diri setelah puas mendapatkan penjelasan. Zainuddin melaporkan dari Kota Makassar. Pengosongan 9 rumah yang menjadi aset pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan di Kota Makassar diwarnai kericuan. Bapak punya rumah? Satuan Polisi Pamong Praja bersama Dinas Perhubungan Sulawesi Selatan dibantu polisi melakukan pengosongan 9 rumah di Jalan Koptu Harun, Kota Makassar.
Lantaran diklaim tidak ada surat perintah pengadilan, eksekusi ini mendapat perlawanan dan protes dari pemilik rumah. Pak, sebenarnya itu saya cuma minta satu hal sama mereka, sebaiknya itu mereka menunjukkan dari pengadilan. Setahu saya apapun itu yang namanya penertiban, pertama itu kami bukan lapak, kami bukan penduduk liar, kami punya KTP, punya KK. Kalau dia yang tegakkan perda, yang dia katakan tadi pada entah nomor berapa saya nggak terlalu perhatikan tadi yang dia berkuat-kuat, tapi paling tidak ada putusan pengadilan bahwasanya kami itu dikeluarkan dari sini. Ini tanpa putusan pengadilan. Terus kami kan di sini awalnya adalah karyawan karyawan perusahaan pabrik minyak Nabat Jasa. Tapi mereka ini orang-orang tua kami itu tidak pernah dibayar haknya sampai meninggal. Tidak jelas apakah mereka ini diberhentikan atau dipensiunkan. Ini bukan rumah dinas. Karena yang diberikan adalah perusahaan, bukan lahan. Pegawai pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan berdalih melakukan pengosongan karena lokasi ini milik negara, sedangkan pemilik rumah diklaim tidak memiliki surat izin penghunian. Sebenarnya adalah pengamanan, dalam arti kalau bahasa aset itu pengamanan barang daerah yang dipisahkan pengelolanya kepada Perseroda PTSCI. Jadi pada intinya ini adalah barang daerah yang sudah bersertifikat hak pakai, kesembilannya itu sudah bersertifikat hak pakai, yang masih ditempati orang yang tidak memiliki surat izin penghunian. Sebagaimana diatur di dalam PP 40 tahun 1995 tentang rumah negara, perubahan ke PP 31 tahun 2005 tentang perubahan PP 40 1995. Itu di ketentuan pasal 7 itu dapat penghuni rumah negara hanya dapat dihuni oleh pejabat negara dan pegawai negeri. Kemudian di ketentuan pasal 8 itu mengatakan untuk dapat menghuni rumah negara maka harus mendapat surat izin penghunian. Surat izin penghunian dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Meskipun sempat ricuh, pengosongan aset pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan ini tetap berjalan. Zainuddin melaporkan dari Kota Makassar.